Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tabipun yang terhormat Bapak Musa Nur Rashid SBD MPD selaku Kepala SMA Negeri 1 Ambarawa, Bapak Ibu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang saya hormati. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang luar biasa banyak ya, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya pada hari ini menyampaikan materi berkaitan dengan sosialisasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Sosialisasi ini merupakan sebuah tugas aksi nyata yang harus dilaksanakan oleh seluruh calon peserta pendidikan guru penggerak, dan kebetulan saya adalah angkatan yang ke-7 di Kabupaten Pringsewu. Kita mulai saja. Saya ucapkan selamat datang guru hebat. Mari kita belajar bersama, bekerja sama, bergerak bersama, dan saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta ini. Sebelum saya melanjutkan kepada materi inti, bahwa sosialisasi ini ada keterkaitan antar materi modul 1. Jadi untuk guru penggerak itu ada 4 modul, dan ini merupakan modul yang pertama. Ada 4 keterkaitan antar modul ya, materi. Yang pertama adalah filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian yang kedua nilai dan peran guru penggerak, kemudian yang ketiga visi guru penggerak, dan yang keempat budaya positif. Nah, poin keempat ini yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf, mohon izin saya sambil berdiri. Jadi tujuan akhirnya ya nantinya akan bermuara pada profil pelajar Pancasila. Diawali mulai dari bawah, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana pada pendidikan saat ini mungkin masih banyak kurikulum ataupun inti dari kurikulum yang masih perlu banyak dibenahi. Nah, kemudian yang kedua ada nilai dan peran guru penggerak. Di sini saya sebagai guru penggerak ingin berbagi kepada Bapak Ibu tentang nilai dan peran apa saja yang harus dilaksanakan sebagai guru, bukan hanya guru penggerak saja, tetapi juga sebagai guru. Kemudian yang berikutnya adalah visi guru penggerak. Kita semua wajib memiliki visi. Visi itu bukan hanya cuma sekedar dari visi sekolah, tetapi juga kita perlu memiliki visi yang akan kita capai ke depannya, kaitannya dengan murid-murid impian kita di masa yang akan datang. Kemudian budaya positif. Nanti akan membentuk budaya positif oleh murid-murid kita, sehingga pada akhirnya nanti akan terciptalah pada profil pelajar Pancasila. Nah, pada kaitannya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara,
ada dua istilah, yaitu pendidikan dan pengajaran. Dua istilah ini tidak dapat dipisahkan atau tidak dapat dipecahkan, ya. Nah, pengajaran itu sendiri atau underwish, ya, merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberikan ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Kemudian pendidikan atau uploading memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, dua istilah ini yang tidak boleh dipisahkan, karena pada akhirnya nanti anak itu tumbuh kembangnya sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya. Kemudian ada 3 filosofi Ki Hajar Dewantara yang kami pelajari di pendidikan guru penggerak. Yang pertama adalah pendidikan adalah menuntun. Menuntun di sini adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Menuntun dalam pendidikan itu dalam arti bahwa kita sebagai guru menuntun agar tercapai apa yang menjadi keinginan anak itu sendiri sesuai dengan kebutuhan anak-anak yang ada di lingkungan kita. Kemudian pendidikan berpihak pada murid. Pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan, memerdekakan murid serta menciptakan suasana yang nyaman dalam belajar. Kita pasti tahu bahwa anak itu menjadi prioritas utama kita dalam pelayanan pendidikan. Maka sudah selayaknya dalam proses kegiatan belajar mengajar kita harus berpihak kepada murid. Kita tidak bisa sepenuhnya dalam proses kegiatan pendidikan ini selalu maunya kita sebagai guru, tapi kita harus berkoordinasi, kita harus berinteraksi dengan siswa, berinteraksi positif. Bagaimana caranya, apa yang kita lakukan untuk memajukan pendidikan ini harus berpihak kepada murid. Kemudian yang ketiga, guru adalah penuntun atau among, ibarat petani. Kita sudah tahu bahwa ada 3 simbol dari Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarso sung tuwodo, ing madya mangun karso, tuturi andayani. Itu adalah 3 simbol dari Ki Hajar Dewantara. Nah, guru sebagai pamong atau sebagai penuntun, dikatakan sebagai petani. Murid itu ibarat adalah sebagai benih tanaman. Benih tanaman misalnya benih jagung. Kalau misalkan kita tanam di tempat yang layak, kemudian diberi pupuk dan dirawat dengan sebaik-baiknya, maka ia akan tumbuh dan menghasilkan jagung yang berkualitas. Nah, petani itulah yang disebut kita sebagai guru yang disebut dengan petani, ya, yang merawat, yang menjaga dan mengelola, sehingga anak-anak kita nanti akan menjadi manusia yang berkualitas, ya. Nah, itulah 3 filosofi Ki Hajar Dewantara yang perlu kita renungi bersama. Nah, filosofi Ki Hajar Dewantara itu nanti muaranya akan ke sini, Bapak Ibu, yaitu sebagai menciptakan profil pelajar Pancasila. Ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Tentu saja ini adalah menjadi cita-cita kita bersama, bahwa semua murid mempunyai aset, bahwa murid itu mempunyai kepercayaan masing-masing, punya keimanan masing-masing, dan punya ketakwaan masing-masing. Itu yang harus kita pertahankan dan harus kita kembangkan. Kemudian yang berikutnya adalah berkebinekaan global. Kita tahu bahwa siswa-siswa kita ini berasal dari latar belakang yang berbeda, dari suku, budaya, agama yang berbeda-beda. Kemudian bergotong royong.
Kita harus menciptakan suasana yang nyaman dengan anak. Mereka bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang lain, juga dengan Bapak Ibu guru yang lain, agar bisa menjunjung tinggi nilai gotong royong. Kemudian kreatif. Di zaman yang sekarang ini tuntutan serba cepat, serba instan, ya, itu harus kita penuhi. Dan anak-anak itu harus kita tuntun bagaimana caranya anak-anak itu bisa berpikir secara kreatif. Kemarin sudah kita laksanakan di pentas seni, kita tahu bahwa anak-anak kita itu ternyata memang punya kreativitas yang tinggi, kreativitas yang luar biasa. Mereka bisa menciptakan hal-hal yang baru yang mungkin belum tentu kita mengetahuinya. Kemudian yang berikutnya adalah bernalar kritis. Anak-anak kita lahir di zaman milenial. Sesuatu yang mereka masih belum paham, mereka harus kita rangsang bagaimana caranya dia bisa pengen tahu, ya, dan kita sebagai guru bisa memfasilitasinya. Kemudian mandiri. Nah, selain kita tuntun anak itu juga biar kita bisa lepaskan secara perlahan untuk bisa menjadi manusia yang mandiri. Namun ketika mereka belajar mandiri tetap dalam pantauan kita, ya, kita tidak boleh melepas begitu saja, sehingga anak itu tetap pada jalan yang benar, ya, sesuai dengan cita-cita yang ada di pendidikan kita. Nah, yang berikutnya adalah nilai dan peran guru penggerak. Seorang guru harus memiliki nilai dan peran untuk menuntun tumbuh kembang melalui pembelajaran yang berpihak kepada murid. Yang pertama, nilai guru penggerak yang pertama adalah berpihak kepada murid. Tadi sudah saya sampaikan bahwa dalam proses pembelajaran kita, bagaimana caranya upaya kita tetap harus berpihak kepada murid. Kemudian yang berikutnya adalah mandiri. Kemudian kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Kemudian peran guru penggerak yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Di masa yang akan datang, peran-peran guru penggerak ini salah satu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi pilot atau menjadi seorang driver, saling berbagi kepada teman-temannya agar bisa menjadi seorang pemimpin dalam pembelajaran. Kemudian menjadi coach bagi guru yang lain. Mungkin saat ini saya masih belum bisa melaksanakan secara real bagaimana cara saya menjadi coaching kepada Bapak Ibu guru yang lain, tetapi kedepannya saya akan tetap berusaha bagaimana caranya saya bisa melaksanakan coaching terhadap teman-teman Bapak Ibu sekalian. Kemudian mendorong kolaborasi. Sejauh ini kolaborasi ini masih sangat minim kita laksanakan, mungkin masih di lingkungan MGMP sekolah, ya, masih ada kolaborasi. Tapi kolaborasi antar mapel atau antar lini ini juga perlu kita laksanakan bersama. Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid. Murid yang kita ajar di sekolah, kita ciptakan bagaimana mereka suatu saat nanti menjadi seorang pemimpin. Ya, kemudian yang berikutnya adalah menggerakkan komunitas praktisi. Seperti halnya sudah saya lakukan di MGMP saya sendiri, kemarin sudah saya laksanakan. Namun untuk di lingkungan sekolah saya menyadari masih perlu tindakan-tindakan lain atau hal-hal yang lain yang perlu saya lakukan kembali. Kemudian visi guru penggerak yang pertama adalah mewujudkan suatu perubahan, diperlukan visi dan langkah-langkah tepat dalam mencapainya. Visi dapat terwujud jika ada kerjasama antara warga sekolah dengan langkah yang konkret. Jadi sebuah visi itu tidak akan terwujud dengan baik kalau tidak ada
kolaborasi atau kerjasama antar tiap warga sekolah, dan setiap warga sekolah mempunyai peran sendiri-sendiri untuk mewujudkan visi dan misi itu sendiri. Nah, yang berikutnya adalah budaya positif. Budaya positif itu merupakan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat menciptakan kenyamanan dan rasa aman bagi murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk berpikir kritis, bertindak dan berkreasi sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri, percaya diri dan bertanggung jawab. Konsep utama modul budaya positif itu dimulai dari perubahan paradigma belajar. Paradigma belajar yang sejauh ini kita laksanakan mungkin hanya, ya kalau ada yang bilang dia masih menggunakan model CTL, catat tinggal lungo gitu ya. Mungkin kita perlu merubah paradigma itu. Kemudian ada disiplin positif. Disiplin positif ini kita harus menciptakan secara bersama-sama dengan murid di kelas. Bagaimana kita menciptakan suasana yang nyaman di kelas, rasa aman yang begitu kuat di dalam kelas, ya kita ciptakan bersama-sama bersama murid. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Manusia itu mempunyai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, dan kita sebagai guru seharusnya mampu menjadi fasilitator untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu sendiri. Kemudian motivasi perilaku manusia. Anak-anak kita masih berumur, kalau bisa dikatakan dia masih seumur jagung. Mereka masih banyak butuh motivasi, mereka masih banyak butuh dorongan, sehingga semangat belajarnya, semangat untuk berinteraksi dengan teman-teman dan Bapak Ibu guru, berinteraksi dengan sekolah itu menjadi lebih tinggi. Kemudian posisi kontrol restitusi. Bapak Ibu guru yang saya hormati, selama ini kita menjadi guru di sekolah, ketika kita mendapatkan masalah dengan murid, kita harus menyadari apa posisi kontrol restitusi yang selama ini terjadi. Apakah dia sebagai teman, ataukah dia sebagai orang pembuat merasa bersalah, atau menjadi seorang manajer, ya. Nah, nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Kemudian keyakinan kelas. Ketika kita memberikan pembelajaran di kelas, kita harus memberikan sebuah keyakinan. Keyakinan itu timbul agar siswa itu sendiri akan merasa nyaman pada saat pembelajaran. Ya. Kemudian ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini kaitannya dengan posisi kontrol tadi, ya. Di mana pada saat kita mendapatkan permasalahan dengan siswa, bagaimana cara kita menyelesaikannya, bagaimana cara kita mencari solusinya sehingga siswa itu menjadi termotivasi untuk untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang sudah ia lakukan. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang dengan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kegiatan kepalang tangan, ya, ini ada sebuah kasus sedikit. Simpanlah sesuatu benda berharga dalam kepalang tangan Bapak Ibu. Kemudian teman Anda merayu sedemikian rupa agar Anda mau membuka kepalang tangan. Lalu apa yang terjadi? Atau apa yang kira-kira Bapak Ibu rasakan? Ada yang bisa bantu jawab? Jadi ada sebuah benda yang sangat berharga dalam kepalang tangan kita. Kemudian teman kita yang sangat akrab sekali, dia meminta untuk membuka kepalang tangan itu. Kira-kira apa yang terjadi? Pak Haji mungkin ingin
menyampaikan jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena saya guru bahasa sastra Indonesia, betul. maka jawabnya dari sudut pandang psikologi bahasa. Betul. Kepala tangan dengan kalimat indah teruntai terurai, simpanlah sesuatu benda berharga dalam kepala tangan. Teman Anda akan berlari sedemikian rupa agar Anda membuka kepala tangan Anda. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah suatu pesan yang indah, lebih indah dari kepala tangan dia ini. Bicarakan apa yang ketahui, tapi apa yang ketahui jangan cuma kau bicarakan. Ada hal tertentu, kapan kita bisa bicara, kepada siapa, dan kapan saatnya berbicara. Ini setahu sendiri bahasa seperti itu, makna filosofi. Satu, yang kedua, tangan ini simbol apa? Ini simbol cara psikologi bahasa. Berdiri saya. Simbol, ini simbolnya orang yang pejabat dari kepala sekolah sampai presiden, camat, bupati, gubernur. Ini simbol orang kaya yang ada di mana-mana, duitnya ada di mana-mana, sulit dihitung. Ini simbolnya ini bahasa Pak Yusuf beragama kiai balik setahun. Tahu maksud. Ini simbolnya remaja, anak kita, murid kita yang satu lagi. Ini simbol anak putri kita. Ini maka ketika sulit, ini kecil, ini simbol kita mana-mana. Menang yang kecil, maka pejabat bisa banyak kelompok iman negara-negara wanita agar tidak terjadi itu kepala peganglah erat janjimu sebagai guru, sebagai ustaz, sebagai pejabat jangan melakukan yang lain sehingga terjadi malapetaka di dunia. Ini masih lebih bahasa tambahin, begitu juga yang lain. Ini langsung menang jempol. Menang jempol. Ini pejabat, ini orang kaya, maka pejabat banyak mencari orang kaya untuk mendukung jabatannya. Ini kiai, ustaz balik. Ini murid-muridnya, guru kita itu pasti jalan baik. Maka putra-putri kita harus punya konsep kepala tangan seperti cakar Garuda mencengkeram Bhinneka Tunggal Ika. Realisasinya, guru harus mampu membawa peserta didik. Nah, engkau adalah diriku dalam bentuk yang berbeda. Dan Bhinneka Tunggal Ika, saya mau kau ubah menjadi Bhinneka tinggal aku saja. Maka tidak ada perlakuan aku lebih baik. Aku tidak ada bumi dan lain sebagainya. Demikian, selamat bergambar sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji, luar biasa. Ya, jadi maknanya tersirat begitu luar biasa. Ya, kepala tangan tadi, ya ibarat kita sebagai guru juga, ya kita ajarkan sesuai dengan kemampuan kita. Kalau itu di luar dari nalar kita, di luar dari kemampuan kita, maka kita tidak perlu menyesuaikannya. Ya, terima kasih Pak Haji. Kita lanjutkan. Ya, disiplin positif. Yang pertama, dalam budaya kita, kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Maka banyak sekali anak-anak itu merasa terlalu disiplin. Anak itu merasa terkekang. Akhirnya anak-anak itu menjadi tidak nyaman. Dan itu persepsi itulah yang harus kita ubah. Persepsi itulah yang harus kita luruskan kepada anak-anak. Kemudian yang berikutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik yang lahir dari dalam diri siswa dan bukan ekstrinsik atau pengaruh dari luar. Kemudian yang berikutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Ya, nah ini pengantar dari disiplin positif. Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini yang mungkin masih banyak terjadi pada diri kita sendiri bahkan ya atau mungkin di lingkungan kita. Disiplin itu ada kaitannya dengan hukuman, tapi terkadang hukuman itu menyakitkan, kemudian menjadi tidak nyaman,
murid menjadi merasa takut, kemudian murid harus dipaksa untuk melakukan sesuatu, kemudian sehingga murid akan menyembunyikan kesalahannya sendiri, kemudian murid menjadi rendah diri. Ini hukuman-hukuman atau efek dari hukuman yang mungkin akan diterima oleh murid-murid sendiri. Kemudian penghargaan, kita juga harus tahu bagaimana cara memberikan penghargaan yang sesuai kepada murid. Yang pertama, penghargaan itu bisa jadi menjadi tidak efektif, ya, karena ya harus berpihak kepada murid-murid tertentu yang memiliki prestasi yang lebih tinggi, kemudian merusak hubungan, sifat iri. Pasti ada anak yang dia kok selalu dapat terus, saya enggak gitu, atau mungkin pada saat prestasi yang lain, yang misalkan dia berprestasi di akademik, kemudian ada yang berprestasi di non akademik, yang prestasi akademik selalu mendapat penghargaan, yang non akademik tidak. Nah, ini akan membentuk sebuah sifat iri, kemudian mematikan kreativitas, ya. Anak-anak itu akan menjadi tidak kreatif ketika penghargaan itu hanya seperti itu saja diberikan oleh murid-murid tertentu. Kemudian mengukur dengan sistem ranking. Nah, ini yang masih terjadi, ya. Jadi mereka itu diberi penghargaan ketika dia selalu mendapat peringkat pertama. Nah, kadang ada siswa yang dia punya motivasi besar, keinginan belajar yang tinggi, meskipun dia belum punya prestasi, terkadang itu belum mendapatkan perhatian khusus dari kita, kemudian merampas hak menghargai dirinya. Jadi seolah-olah bahwa saya ini sangat berharga gitu ketika saya mendapat ranking dan saya mendapat sebuah penghargaan, ya. Nah, ini konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita bisa merubah konsep disiplin ini dengan identitas yang benar. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, bahwa hukuman itu bisa menjadi sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ya. Kemudian konsekuensinya ya sesuatu harus terjadi. Kemudian yang kedua, membuat anak menjadi sakit, baik itu secara fisik maupun hati, untuk jangka waktu yang lama, ya. Jadi ketika misalkan dihukum gitu, ya, sampai dengan menyentuh hatinya gitu, nanti murid itu akan selalu menilai, bapak itu atau ibu itu telah menghukum saya nggak akan pernah melupakan hal ini. Bisa jadi nanti anak itu malah mendoakan kita yang jelek-jelek. Nah, itu yang harus hati-hati, ya. Konsekuensinya akhirnya anak itu menjadi tidak nyaman dalam jangka waktu pendek atau bahkan jangka waktu yang panjang. Kemudian yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Jadi ketika kita mendapatkan siswa yang bermasalah, kemudian anak itu harus kita hukum, kamu tidak tepat waktu, kamu tidak disiplin dan lain sebagainya. Anak itu terus nanti mengecap, kok disiplin itu seperti itu banget gitu, mengekang saya gitu, ya. Sehingga anak itu menjadi membenci, ya, itu. Kemudian konsekuensinya anak ya harus menghargai disiplin. Kemudian paksaan, ya dipaksa push up 50 kali, ya dia mau nggak mau harus melaksanakan itu. Tulis, saya tidak akan mengulangi kejadian ini dan sampai seterusnya, ditulis sampai 50 kalimat gitu, ya. Itu kan anak itu menjadi paksaan. Nah, konsekuensinya adalah stimulus ataupun tanggapan. Dia menanggapi bahwa saya ini memang benar-benar dipaksa untuk melakukan ini. Kemudian yang berikutnya, mendorong anak menjadi menyakiti diri sendiri. Konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian yang berikutnya, konsep diri yang buruk, ya. Konsekuensinya adalah konsep diri yang baik. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kemudian konsekuensinya anak belajar untuk memenuhi atau mematuhi peraturan. Dan yang berikutnya adalah marah
rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out ya. Nah, yang terakhir ini yang masih sering terjadi. Jadi ketika ini mohon maaf, ketika tadi ada siswa yang terlambat, kemudian dikumpulkan di tengah-tengah lapangan, kemudian dia menjadi perhatian khusus bagi siswa-siswa yang lain. Secara tidak langsung ketika anak yang dia merasa dirinya kuat gitu ya, secara psikologis mungkin dia masih bisa menerima. Tapi ketika kita ketemu dengan anak yang mungkin introvert ya, atau mungkin dengan anak yang mungkin dia tidak begitu kuat untuk menerima kenyataan gitu ya, dia akan merasa dipermalukan ya, ditepuk tangan, wuh, gitu ya. Nah, itu salah satu akibat dari hukuman itu sendiri. Nah, berikutnya ini ada beberapa kalimat. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Kemudian berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Maksudnya tidak mengenakan sepatu ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Nah, kira-kira Bapak Ibu, dari semua ini yang pertama ya, mencatat 100 kali, kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman ya. Ya. Kita kasih bocorannya langsung ya. Nah, dari beberapa kalimat itu ada 1, 2, 3, 4 hukuman dan ada 3 konsekuensi ya. Itu. Nah, inilah yang tadi saya katakan identitas sukses. Identitas sukses dari disiplin. Yang pertama adalah konsekuensi. Sesuatu harus terjadi. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak jangka waktu yang pendek. Kemudian korban bisa diabaikan. Kemudian murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kemudian penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, kemudian membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, kemudian apa peraturannya, yaitu kalimatnya, kemudian mampukah kamu melakukannya, terima kasih ya. Kemudian murid atau anak menghormati peraturan. Kemudian restitusinya, restitusi merupakan pilihan, jadi anak itu bisa menentukan pilihan apa yang harus dilakukan ketika kamu melakukan sebuah kesalahan. Kemudian penguatan untuk murid agar atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian korban mendapatkan ganti. Kemudian yang berikutnya, murid atau anak mendapatkan penguatan. Kemudian masalah terpecahkan. Kemudian murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Kemudian yang berikutnya, beberapa kalimat restitusi, yaitu apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Kemudian yang berikutnya adalah murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah, konsekuensi yang ada di sebelah kiri itu sifatnya netral. Kemudian kalau restitusi yang ada di sebelah kanan itu sifatnya positif. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa kita memiliki kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kemudian cinta dan kasih sayang. Kemudian ada kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. 5 kebutuhan dasar hidup inilah yang akan selalu kita cari dan mau tidak mau harus kita penuhi. Kemudian motivasi perilaku manusia.
Motivasi merupakan sebuah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi itu ada yang eksternal, ya. Ketika motivasi itu eksternal, ya, maka ada keputusan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Kalimatnya, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Kemudian apa itu restitusi? Restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, yaitu menurut Gosen. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan, baik itu dengan sesama teman atau dengan korban maupun dengan guru. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Tawaran ini dalam arti mencari solusinya. Apa yang harus kamu lakukan ketika kamu melakukan seperti ini? Apakah kamu harus mengganti ataupun harus dibiarkan begitu saja? Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi ketika masalah itu muncul, maka harus kita gali kepada anak itu sendiri. Kenapa dia melakukan hal seperti itu? Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, ya. Kemudian yang berikutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memecahkan suatu masalah. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi ada latar belakang yang menyebabkan anak itu melakukan sebuah kesalahan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Artinya kelompok kepada orang-orang ataupun teman-teman yang sifatnya dia positif, ya. Posisi kontrol restitusi ada 5. Nah, yang pertama adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Nah, kira-kira selama kita memberikan pembelajaran, posisi kontrol yang mana yang sudah kita miliki, ya? Apakah dia penghukum? Ya, kalau penghukum itu ya ketika ada masalah udah langsung dijudge begitu saja, langsung dihukum. Atau pembuat rasa bersalah, ya, atau bahkan manajer, ya. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ketika ada siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat mengikuti upacara. Nah, mungkin tadi kita menemukan kasus, ya. Sekarang yang bagian pertama adalah penghukum. Patuhi aturan sekolah, silakan berdiri di depan, di depan barisan. Nah, itu sebagai posisi kontrol penghukum. Jadi apa-apa kalau menemukan kesalahan langsung dihukum, ya gitu. Kemudian pembuat rasa bersalah. Jadi seorang itu selalu menyebutkan kepada siswa bahwa siswa itu selalu bersalah. Ya. Berapa kali ibu memberitahu kamu, ibu kecewa dengan apa yang kamu lakukan, ya. Jadi seolah-olah itu murid yang bersalah. Kemudian teman, ayolah yang terpilih gitu. Kali nggak apa-apa lah kamu salah, ya. Itu posisi sebagai teman. Sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Jadi selalu diminta konsekuensinya atau apa namanya
hal-hal yang harus dilakukan untuk menembus kesalahan itu, yaitu pemantau. Nah, kemudian manajer. Nah, manajer ini yang seharusnya kita miliki untuk menemukan solusi ya ketika ada permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah. Apakah kamu tahu kesalahan kamu gitu ya? Kemudian kira-kira bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan. Jadi kita memberikan kebebasan kepada anak. Anak itu akan menggali pada dirinya sendiri ya. Jadi nggak langsung kita menilai atau kita menjudge bahwa anak itu salah. Kamu salah ya, kamu sudah terlambat, nggak pakai atribut gitu kan, langsung berdiri di depan barisan ya. Nah, itu mungkin masih banyak yang terjadi ya di sekitar kita ya. Nah, yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Kenapa harus keyakinan kelas? Mengapa enggak peraturan saja gitu? Ya. Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Itu yang kemarin ya ketika pandemi ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau mengikuti pada saat pembelajaran? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, ini kegiatan membuat keyakinan kelas yang sudah saya lakukan kemarin. Yang pertama berdiskusi tentang peraturan. Jadi aturan yang ada di sekolah kita diskusikan ya, kemudian dirumuskan menjadi sebuah keyakinan. Nah, ketika keyakinan itu sudah dirumuskan, anak-anak diminta untuk menempelkan keyakinan itu di kelas. Jadi nanti bisa dipublikasikan ya di mading keyakinan-keyakinan kelas itu yang kemudian nantinya akan disepakati bersama oleh murid-murid yang ada di kelas. Nah, ini contohnya ya, keyakinan kelas 10 MIPA 2 ya, gitu. Oke, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini lebih bersifat abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan lebih konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan kelas senantiasa juga dalam bentuk positif. Contohnya gini, tidak boleh makan di kelas. Kata tidak boleh itu kan negatif. Ya, kita buat menjadi positif seperti apa? Makan di luar kelas atau di kantin, gitu. Ya. Kemudian kemarin tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kata tidak boleh itu kan masih negatif. Maka positifnya membuang sampah pada tempatnya, seperti itu. Kemudian keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh murid atau semua warga di kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, yang di ruang lingkup kelas saja, bukan di satu sekolah. Kalau satu sekolah itu dan lingkungannya warga sekolah, ya. Kemudian semua warga kelas sebenarnya itu berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curang pendapat, ya. Jadi saling berdiskusi dengan teman yang lainnya, kemudian bisa dibuatkan sebuah keyakinan. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ketika kita menemukan masalah di kelas itu, ya kita kembalikan lagi. Apakah kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Oh iya tahu. Akhirnya kita kembalikan. Nah, ini keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Nah, gitu ya. Jadi itulah keyakinan, pembentukan keyakinan kelas. Nah, sekarang beralih ke segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Kemudian yang berikutnya, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan.
kemudian menanyakan keyakinan kita. Semua memiliki motivasi internal. Ya, kalau misalkan ada anak yang berbuat salah, kita stabilkan identitasnya. Ya kita wajar melakukan itu gitu. Wajar sih kalau kamu datang terlambat karena kamu tadi malam kan udah begadang gitu sampai malam gitu kan. Ya wajar gitu. Tapi kan kemudian nanti kita kuatkan, ya. Kita kuatkan dengan validasi tindakan ini gitu. Alasannya apa gitu. Kemudian keyakinan menanyakan keyakinan. Kita sudah tahu keyakinan di kelas bahwa yang nggak boleh begadang sampai malam gitu nantinya biar kita nggak terlambat, ya. Nah ini gambaran dari segitiga restitusinya. Ini ada contoh segitiga restitusi penerapan yang sudah saya lakukan. Ya mungkin masih bisa diperbaiki ya. Suaranya kecil ya, nggak kedengeran. Iya. Ini saya ambil yang ini aja, videonya aja. Tapi tahu nggak kesepakatan apa yang ada di sekolah ini? Lalu siswa dan juga ya artinya kamu sudah melakukan kesalahan. Apakah kamu bersedia untuk memperbaiki kesalahan di sini? Karena ini sudah mulai disebutkan, maka kamu harus menyiapkan segala sesuatunya. Maksud itu tujuan ataupun hubungan tidak jangan apapun misalkan suami juga bisa merasa. Kemudian yang kedua kamu
Soal dari awal kemudian mempersiapkan segala sesuatunya sebelum berangkat sekolah, sehingga tidak dulu seragam, kemudian buku pelajaran dan lain sebagainya semuanya tidak tertinggal. Nah, hari ini kamu harus ke kelas, kemudian nanti sampaikan kepada bapak ibu yang mengajar bahwa kamu sudah menjadi kepada saya. Nah, untuk kedepannya kemudian kembali kesalahan lagi. Ya, sekarang kamu boleh kembali ke kelas ya. Ya, memang kita selesaikan di ruangan saya. Apa yang sudah terjadi? Saya tidak tahu jelas, saya tunggu saya jadi saya juga punya. Jadi kamu nggak salah. Kamu bekerja memperbaiki kesalahan karena hilang. Nah, hilang. Menurutmu apa yang bisa dilakukan di anak untuk memperbaiki kesalahannya? Saya untuk bersaudara. Kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk bisa menghentikan tugas yang baru untuk hilang? Jadi saya dengan berdosa. Ya, apakah kamu setuju dengan apa yang disampaikan oleh Diana? Tidak, saya setuju. Ya, baik. Jadi kalian sudah sepakat untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi tidak ada lagi perbedaan antara kalian berdua. Ya, oke. Silakan kembali ke kelas masing-masing. Terima kasih. Ya, itu dua contoh restitusi. Sebenarnya masih banyak yang perlu diperbaiki kembali ya, karena juga masih belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan di segitiga restitusi, dan kita masih perlu banyak belajar mengenai segitiga restitusi dan posisi kontrol yang ada dalam diri kita di sekolah ya. Nah, dari semua materi yang sudah saya sampaikan, bahwa kita ambil kesimpulan bahwa dalam penerapan disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai amol, posisi manajer ya, dalam menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan setelah apa yang saya sampaikan ini, harapan kami bersama kita mencoba merubah paradigma baru dalam memberikan pengajaran kepada murid-murid kita di kelas, yang semestinya kita sekarang berada di posisi mungkin pada saat ini kita berada di posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah dan lain sebagainya, maka kita berupaya sebagai posisi kontrol sebagai manajer, sehingga siswa-siswa yang memiliki permasalahan kedepannya tetap menjaga sesuai dengan disiplin positif kita ya, sehingga anak-anak yang ada di sekolah kita ini bisa kita tuntun sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya.
Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum saya tutup Bapak Ibu? Ya, silakan Bu Lisa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya percaya bahwa setiap kurikulum berubah itu pasti untuk hal yang baik untuk anak, mulai dari K13 sampai sekarang pun yang dibilang paradigma baru, yaitu kurikulum merdeka. Jadi permasalahannya cuma satu, kendalanya adalah di guru memang yang sejauh ini misalnya kayak KTSB sudah meminta bahwa oke, kalau student center kayak gitu kan, tapi kan ujung-ujungnya yang melaksanakan di kelas itu guru. Ketika guru tidak ikut untuk berubah, ya otomatis masih menggunakan model lama lagi. Akhirnya ya kurikulum ada yang berubah, kayak sementara kayak yang berubah hanya kalau dulu kami ada yang berubah, kalau sekarang kan CP-CP-nya yang berubah seperti itu. Jadi itu semua tergantung dari gurunya mau itu berubah atau tidak. Nah, untuk yang diangkat barusan, saya sebenarnya setuju sekali dengan yang namanya mendisiplinkan dengan cara positif seperti ini. Tetapi kan kadang ketika kita melaksanakannya di kelas itu anak berbagai macam karakter muncul. Nah, itu solusinya gimana? Ketika contoh yang tadi sempurna banget, apalagi contoh Rizky sama Kiri orang-orang masih semua. Nah, ya sebenarnya orang-orang yang memang disiplin juga. Yang jadi permasalahannya kan karena kita bagaimana sih solusi yang sudah berulang kali kita lakukan ketika menangani contoh simpel aja nih keterlambatan siswa. Contoh aja keterlambatan siswa. Kan banyak sekali siswa terlambat, gak hanya di jam pagi, tapi jam istirahat, lepas istirahat. Sekarang pun banyak yang nasional seperti itu. Itu gimana? Karena pertama kita gini, mungkin maaf ya Pak Sujani kalau saya salah. Karena ketika kita mau menyuruh anak buat sholat, pertama mungkin usia kurang dari 7 tahun kan kalau tidak pakai pemaksaan ya Pak. Oke, kayak saya juga menyuruh anak buat sholat, kadang sholat pun masih yang kecil-kecil, dia tahu waktu bahwa ini harus dulu. Tapi ketika setelah usia di atas 7 tahun kita wajib dulu boleh Pak. Nah seperti itu. Bagaimana untuk membiasakan itu? Karena kadang-kadang ketika kita memang membiasakan dengan anak pemahaman seperti itu agak pas dijadikan misalnya kayak sholat, semakin besar ketika dia gede dia memang tetap menjaga itu ya Pak ya, kita sudah membiasakan dari kecil. Nah gimana coba solusinya? Saya juga bingung ketika menghadapi anak yang memang dengan cara yang kita sudah mengingatkan, sudah ngomong dan sebagainya, tetapi memang tidak bisa, itu seperti apa? Oke, karena ternyata banyak kasus yang seperti itu juga kan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya nanya beneran sih. Iya, oke. Terus nanya soalnya saya juga lagi mikir. Siap. Terima kasih Bu Lisa atas pertanyaannya. Kita tahu betul ya, kita menyadari bahwa anak-anak kita memang berasal dari latar belakang baik itu suku, agama, dan ras yang berbeda-beda. Bicara mengenai suku dan ras dan lain sebagainya, maka itu akan membentuk karakter siswa yang berbeda-beda. Nah, ketika kita menemukan siswa yang memang istilahnya agak double gitu ya, kita kembali ke filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, yang bagian ketiga adalah guru adalah penuntun atau among. Ibarat kata
anak saya di rumah udah umur 9 tahun ya sekarang, perempuan. Jadi ketika kita mau menyuruh sholat gitu, memang nggak bisa kalau hanya disuruh aja. Tapi kita dituntun kemudian kita dampingi, kita ajak sholat bersama gitu. Dan itu tidak bisa sekali atau 2 kali, butuh kerutinan, butuh kontinuitas gitu. Insya Allah kalau dia seperti itu nanti akan membiasakan diri. Ketika anak-anak seperti yang ada di sekolah, ya murid-murid kita, ketika waktunya sholat duhur, kita nggak bisa kalau hanya cuma sekedar nyuruh, sholat. Tapi kita gunakan kata ajakan, ayo kita sholat bareng, gitu. Kita dampingi dan kita bawa ke masjid. Tapi kalau hanya cuma sekedar kita nyuruh, terkadang instruksi itu kadang justru diabaikan karena bahasanya, lah orang ibu aja belum ke masjid gitu, bapak aja belum ke masjid gitu, gimana saya mau ikut gitu kan. Tapi beberapa kali ketika saya menemui anak gitu ya, ayo kita ke masjid gitu, saya tunggu dulu sampai dia selesai wudhu, posisi saya sudah wudhu, saya sudah siap gitu, sudah siap ke masjid. Anak-anak itu kita tunggu sampai dia selesai wudhu. Setelah selesai wudhu kita jalan bareng, ajak bareng. Dan itu tidak bisa dilakukan hanya sekali 2 kali, tapi secara kontinuitas. Ketika menemukan siswa yang terlambat, kita pakai segitiga restitusi tadi. Kita lihat latar belakangnya, kenapa dia selalu melakukan kesalahan itu secara berulang. Kita lihat latar belakangnya, di rumahnya seperti apa. Terkadang kita nggak tahu. Di rumahnya itu anak-anak mungkin ada yang dia bangun pagi dia harus bantu ibunya, kalau ibunya masih, mungkin kalau yang nggak ada ibunya, dia hanya tinggal bersama dengan ayahnya gitu, ibunya sudah nggak ada, mohon maaf misal, dia harus masak untuk menyiapkan sajian untuk keluarganya. Belum lagi adiknya yang harus sekolah pagi juga harus diantar, sementara orang tuanya harus ke sawah atau ke kebun gitu. Nah, latar belakang itu yang harus kita teliti, harus kita cari, dan kita harus cari solusinya secara bersama, bukan hanya kita berdua dengan murid, tapi juga kita libatkan dengan orang tua atau juga dengan guru BK, atau mungkin dia memiliki latar belakang yang lain, atau misalkan di rumah orang tua lengkap, kemudian dia sudah terpenuhi segala sesuatunya, pagi itu dia siap berangkat, terus masalahnya apa? Atau mungkin dia itu selalu dengan gaya hidupnya yang mungkin terlalu dibebaskan oleh orang tuanya, selalu dimanja oleh orang tuanya, dia sampai tidur larut malam main game sampai pagi, sehingga dia bangun paginya selalu kesiangan. Nah, itu yang harus kita cari. Jadi bukan mencari kesalahan anak itu datang selalu terlambat, tapi kita cari dulu karakternya anak itu, kenapa sih bisa melakukan hal-hal yang seperti itu. Nah, itulah yang selalu kita ajak komunikasi, kita interaksi dulu dengan siswa, kita selalu berikan pendekatan yang mungkin pendekatan itu juga nggak hanya 1-2 macam, tapi beberapa jenis pendekatan kepada siswa itu, sehingga anak itu berinteraksi positif dengan kita. Siapa tahu anak-anak ini juga membutuhkan perhatian khusus. Mohon maaf, di lingkungan sekolah kita ini banyak kok, bukan hanya di 1 kelas atau 2 kelas saja, mungkin ada di setiap kelas anak-anak yang mungkin, mohon maaf, mungkin korban dari broken home atau dan lain sebagainya. Itu salah satu ciri anak yang membutuhkan perhatian khusus, karena memang di lingkungan rumahnya dia sama sekali sudah tidak mendapatkan itu, sehingga dia membutuhkan kasih sayang. Tadi ada istilah dasar kebutuhan hidup ya. Nah, ini dia, cinta dan kasih sayang. Anak-anak itu butuh. Kalau di rumah dia sudah tidak dapat,
di mana dia akan mendapatkannya. Dan di sekolah inilah kita mempunyai kesempatan untuk memberikan itu kepada mereka. Karena mereka yang seperti yang suka terlambat, yang memang suka over dan lain sebagainya. Karena mereka tuh pengen dapat perhatian gitu istilahnya. Dia tuh pengen apa ya? Dia membutuhkan kasih sayang gitu, pengen dapat sentuhan-sentuhan khusus gitu untuk mendapatkan solusi-solusinya. Jadi kurang lebih seperti itu Bu Lisa. Mohon maaf kalau memang belum lengkap jawaban dari saya, mungkin nanti bisa dilengkapi di belakang layar ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Atau cukup ya? Oke, boleh Pak Haji silakan. Ya. Pak Bayu yang saya banggakan, Bapak Sekolah semua hadir semoga dirahmati diberkahi dimuliakan oleh Allah SWT. Apapun tugas kita, menjadikan anak kita sebagai subjek pembelajaran dari tumbuhan roh pembelajaran. Ya, betapa anak kita tetap kita terima, kita akui bahwa mereka adalah pengganti penerus kita yang telah insya Allah dengan kita menjadi orang yang lebih baik dari kita. Dan itu tadi nyambung pertanyaan ke bisa. Kalau ada kalau sudah dilakukan seperti itu bukan pukulan dalam artian pukul seperti wanita Anda tak pukul, tapi itu maknanya sampai permisalan atau perlawanan saja. Pukullah dengan sentuhan kata-kata yang indah sehingga dia tersentuh bukan tersinggung. Sehingga di sini menjiplak lagu nasional itu adalah dalam pendidikan Pak Freddy untuk tahu kita bahwa membangun Pak Bayar manjat gunung orang kah sedoja gunung orang doyan akhirnya berantakan. Tonton bakal tonton anak itu dari rumah yang sudah ada keteladanan orang tua. Dan orang tidak sholat tetap yuk sholat tonton. Kita sholat. Sholat itu dari pemerintahan, dari ilmu macam-macam yang kita ajarkan 7 pelajaran ditambah ekstrakurikuler ditambah dari itu ditambah agamanya dapat, ilmunya dapat, kenegaraan semuanya dapat. Kalau tentu nggak tahu, silakan beragama semuanya. Kita melihat tetapi apa perasaannya? Kita kan berketuhanan dan besar. Jadikan kita manusia yang mempersatukan Tuhan. Insya Allah ada keteladanan. Ingat satu keteladanan lebih mulia dalam 1 miliar kata nasihat. Jadi yang tadi tidak terjadi. Saya terlalu bisa setelah mengumpulkan wali-wali bagi rapor. Katanya Pak, karena bapak ini sudah tak tanya, datanya tak tulis. Baru jam pagi. Dan saya tanya, tapi satu persatu, takut tersinggung dengan waktu tapi satu persatu bagi apa? Tidak baru bangun nggak salah, bapak yang saya takbir sambil kotor, dari sini maka dikatakan kesulitan dengan dia pas saya ada proposal, sekedar curhatan gambaran. Kita sebetulnya prihatin Pak, tapi ya tanpa dukungan wali. Ada yang tadi terlepas dari jam sini, karena jam saya pertama, tak panggil pribadi. Kamu bangun jam berapa? Jam 6. Bangun mana? Udah jadi, jangan baru bangun. Mandi, sarapan, lewat satu lama. Bapak dulu, nggak bangun ya? Enggak. Terus, saya tanya satu lagi. Ibu bangunan kamu sekarang itu seperti apa? Bangun, sekolah, nanti telat. Ya telat jadi seperti itu. Nah, maka tak sarankan, Bu, Pak, ketika sampai kamu bangunkan anak dengan kata-kata mesra indah dan doa. Assalamualaikum anakku, tergantung bangun sholat. Assalamualaikum bidadariku. Itu yang tak lakukan dari sini saya dan anak saya disebutkan. Mari kita membiasakan dasar itu. Tuntun bapak, ini tuntun dengan keteladanan. Kita juga diajari dengan kalau tadi ada pembelajaran melalui pengajaran pendidikan. Ini pinjam bahasa Arab. Jadi pengajaran itu namanya taklim, maka masih alim, pemberi ilmu. Pendidikan tarbiyah ada keteladanan, bukan saja transfer ilmu, tapi betul-betul membentuk karakter disebut tarbiyah. Maka ada fakultas tarbiyah seperti itu. Terakhir, ini kepada kita semua, buat anak kita mempersitas betul masalahnya apa soal. Saya merasakan betul, tapi saya tetap tegar di bawah kita. Jangan jadi beban, jadikan kewajiban dan kebutuhan ini memang teladan kita menuju surga yang sebenarnya. Kemudian dari situ, mohon maaf, kita bersama-sama
terlalu lama kita istirahatnya aja lewat tatap muka, sementara dulu kiblatnya itu kan dulu mereka jual setelah pakai HP, pakai laptop dan sebagainya, sehingga mengubah bagaimana dia punya motivasi belajar dengan dulu ini. Bukan setengah mati aja sudah harus tamatnya. Nah ini yang barangkali kita terapkan betul. Nah ini jam 8 sudah tiduran ya. Mungkin saya itu kan luar biasa itu. Tapi tetap ayah ini masa depan sama pun nanti mau jadi kiai di saya. Tetap terima kenyataan ini tugas kita. Kebetulan kita sudah didoktrin dari dulu dan itu tanggung jawab. Nah kalau kita enak saja lulus semua, wah nggak usah jadi dulu. Nah kalau itu tugas kita sebagai guru sebetulnya memindahkan jalur neraka menuju jalur surga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji atas masukan dan motivasinya untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah materi yang saya sampaikan berkaitan dengan sosialisasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Terima kasih atas kehadiran dan kerjasamanya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.